Baik, saya akan langsung bacakan poin utama dari draft pembagian aset. 50% dari keseluruhan aset yang ada akan dialihkan atas nama Ananta atau yang biasa kita kenal dengan Nata. Pak, ini Papa serius? Papa kasih setengah hidup kita ke orang yang udah menghancurkan keluarga ini. Yang datang ke keluarga ini dengan kebohongan, Pak. Dengan ancaman. Papa, ayolah, ini bukan soal harta, Pak. Ini soal keluarga kita. Dan dia juga cuma anak tiri Papa. Kenapa Papa kasih setengahnya ke dia? Ya, dari setengah itu ada bagian dari dia. 20 tahun yang lalu Papa pernah ambil dari dia. Enggak, Pak. Ini hartanya Mama. Warisannya Opa Danur. Ini bukan cuma soal Papa. Papa tahu. Papa tahu itu semuanya. Papa akan bayar dengan hasil keringat Papa sendiri. Bukan dari warisan Mama kalian. Tunggu dulu, Pak. Ini bukan soal bayar, Pak. Ini soal Papa ngasih setengah harta ini ke orang yang... Astaga. Pak, ini 50% loh, Pak. Papa mau ngasih 50% ke orang yang emosinya itu belum stabil. Maaf, Pak. Papa udah tahu resikonya akan seperti apa, Pak. Ya, Papa tunjuk kamu untuk mengelola aset atas nama Nata. Dan di sini ada poin terakhir. Jadi dokumen ini akan diserahkan langsung ke rumah sakit hari ini dan diserahkan secara pribadi ke Nata dan tidak dibacakan di hadapan pihak lain. Apa? Gini ya, biar dia bisa merasakan. Karena sejak umur 7 tahun dia tidak pernah mendapatkan. Kasih dia waktu. Pak, ini bukan masalah. Dia sebenarnya nggak butuh, Pak, warisan dari Papa. Tapi kejujuran dari awal. Tapi sekarang semua sudah terlambat, Pak. Dan untuk aset, aku coba pikirin dulu, Pak. Mas, maaf ya Mas. Naza gak nyaman banget. Naza butuh udara segar, sesek rasanya. Papa tuh selalu kayak gitu, Mas. Dia merasa dia yang paling tahu semuanya yang terbaik buat kita. Tanpa dia mikir lebih panjang lagi. Dan kita yang nanggung semuanya. Mas, 50% dari semuanya dikasih ke orang yang masuk ke hidup kita untuk ngehancurin keluarga kita. Nasa gak ngerti sama pikirannya Papa. Dan Papa rasa itu semua cukup. Kalau menurut Mas Albi, kayak itu semua nggak cukup deh untuk Papa. Dan apalagi ini semua sudah kejadian. Dan Papa sudah kehabisan kata-kata. Makanya dia hanya memakai satu tindakan. Itu yang bikin Naza tuh makin sebel sama Papa. Papa selalu kayak gitu, Mas. Dia merasa semuanya bisa diberesin pakai uang. Persis waktu Papa ninggalin mamahnya Nata. Dia lebih memilih hidup yang lebih baik dan berhasil. Mas, Naza masuk dulu ya. Naza capek, Mas.
Biar dia bisa merasakan. Karena sejak umur 7 tahun dia tidak pernah mendapatkan. Kasih dia waktu. Berhenti, Za. Berhenti mikir. Bangun ya, Kak. Kak Zia harus bangun. Biar semuanya balik normal lagi. Loh, enggak? Kamu mau kemana? Mau ke rumah sakit, Mas. Naza kangen sama Kak Zia. ICU buka 24 jam kan, Mas? Menurut Mas bukan masalah ICU buka 24 jam atau enggak. Tapi kamu lihat kondisi kamu. Emosi kamu lagi nggak stabil, emosi kamu lagi mendidih. Apa menurut kamu kalau kamu ke sana, Kazia akan senang menerima kamu kayak gitu? Menurut Mas, harusnya kamu ke sana ketemu kakak kamu dalam keadaan kamu sudah siap. Kondisi kamu jauh lebih tenang. Saran Mas Albi kamu kembali istirahat. Besok pagi kamu ke sana. Mas Albi anterin. Sekalian Mas juga mau ke sana kok. Mas Salbi juga nggak bisa tidur kan? Yaudah ya, besok pagi. Mas Salbi tidur ya. Ya. Aku minta maaf sih ya. Harusnya aku lebih cepat. Dan aku lebih keras ngomong ke Naza waktu itu. Mas baru tahu gara-gara semalam. Dan ternyata orang itu masuk terlalu dalam. Ke perusahaan, ke Naza, ke Leon, dan juga ke hidup kita. Aku gak akan biarkan orang yang bernama Nata itu ada di keluarga kita. Dan secepatnya, aku akan menyingkirkan orang itu. Aku janji sih ya. Dream